Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah di dunia dan di akhirat. Setelah selesai kita membahas tentang seputar adab di hari Jumaat, maka insyaAllah mulai dari malam ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu babu adabil kalam, yaitu tentang adab berbicara. Dalam bab ini insyaAllah kita akan membicarakan tentang bagaimana seorang muslim seharusnya menjaga pembicaraannya dengan orang lain, karena ini akan berdampak di dunia dan di akhirat. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan salah satu anggota tubuh yang menjadi penentu kebahagiaan dan penderitaan kita di dunia dan di akhirat. Dan anggota tubuh itu adalah perwakilan hati. Dia bernama al-lisan, yaitu lidah. Apa yang terbersit di hati maka diwakilkan oleh lidah. Jadi walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, di dalam tubuh kita, inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh kita ada satu sekerat daging, fa iza saluhat saluhat sairul jasad kulluh, kalau daging itu baik maka baiklah pergerakan seluruh tubuh. Tapi kalau daging itu buruk, wa iza fasadat fasadat sairul jasad kulluh, kalau daging itu busuk, buruk, maka buruklah semua pergerakan anggota tubuh yang lain. Ala wahiyal qalb, maka ketahuilah daging itu bernama hati. Jadi tentunya seluruh pergerakan, dan itu benar yang menggerakkan hati, tetapi perwakilan utama dari hati untuk mengeluarkannya, mengeluarkan isinya, itu diwakili oleh al-lisan. Maka begitu berkuasanya lisan di atas tubuh kita. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai lisan dalam salah satu hadis diterangkan tentang kekuasaannya di atas anggota tubuh yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, iza asbaha ibnu Adam fa inna a'dha'ahu tukaffiru lisan, taqulu ittaqillah fina fa innaka in istaqamta istaqamna wa in i'wajadta i'wajadna. Jadi kata Rasulullah, setiap hari, setiap subuh, setiap pagi, ketika anak Adam terbangun dari tidurnya, maka semua anggota tubuh
itu berkata kepada lisan. Jadi ini tentunya perbuatan gaib. Kita tahu bahawa di akhirat Allah akan suruh bicara tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh bersaksi. Dan di dunia ternyata mereka pun sudah saling berbicara. Cuma yang memberitahu hanya orang yang diberi izin untuk mengetahui, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun sebenarnya tidak tahu kalau tidak diizinkan Allah. Maka kali ini Rasulullah mengatakan setiap pagi seluruh anggota tubuh itu berbicara kepada lisan. Di tangan semuanya seperti melapor kepada komandan. Apa kata anggota tubuh? Ittaqillah fina, bertakwalah engkau kepada Allah demi kami. Fa in istaqamta istaqamna, kalau engkau istiqamah menjaga ketakwaan, maka kami pun ikut bersamamu, iaitu ikut bertakwa. Fa in i'wajadta i'wajadna, tapi kalau engkau menyeleweng, maka kami pun terseleweng. Jadi semua anggota tubuh bermohon kepada lisan, bergerak-gerak nak pebut dan jaga kamu. Bagus. Kalau engkau masuk surga, kami pun masuk surga. Tapi kalau engkau masuk neraka, kami terbawa ke dalam neraka. Jadi ini para ulama ketika menafsirkan hadis ini itu menyebutkan bahawa ai annal a'dha takhda' al-lisan. Semua anggota tubuh itu dikomandani oleh lisan. Nah, tadi disebutkan Nabi, hatilah yang menggerakkan seluruhnya. Ini tidak terjadi pertentangan di antara dua hadis ini. Jadi maksud Nabi, penggeraknya pertama oleh hati, tapi perwakilan untuk menjalankannya adalah lisan. Jadi hati bagaikan raja, lisan adalah perdana menterinya. Nah, makanya semua anggota tubuh bermohon kepada lisan, baiknya pertama kamu dalam neraka, janganlah engkau bawa kami ke dalam neraka. Begitu hebatnya kuasa lisan. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dengan derajat yang hasan. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu pelajaran kita mulai dari malam ini yaitu tentang bagaimana adab selayaknya kita menjaga pembicaraan kita. Baik, kita lihat adab yang pertama yaitu hifdzul lisan. Nah, ini secara umum dulu. Adab yang pertama yaitu jagalah baik-baik lisan kita. Disuruh jaga. Arti disuruh jaga, kita semampunya menjaga agar lisan ini tidak bertindak di luar kontrol agama. Lisan itu punya kuasa mengatakan apapun. Yang mengontrol hanya ilmu dan iman. Orang yang ilmunya bagus, imannya bagus, bisa mengontrol lisan. Lisan bisa melakukan perkara-perkara yang buruk. Dia bisa mengatakan hal-hal yang dahsyat, yang membuat orang lain merasa terhina, yang membuat orang lain dipermalukan. Dan ada perkataan-perkataan keji yang bisa dikeluarkan oleh lisan. Maka oleh karena itu, ayasuna lisanahu amma haramallah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya seseorang menjaga lisannya daripada melakukan perbuatan yang diharamkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala takfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu zalika kana 'anhu mas'ula." Kata Allah, janganlah engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak tahu sebenarnya. Jadi Allah mulai menasihati hambanya dengan mengatakan tentang lisan duluan. Jangan engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak ada ilmu. Artinya engkau tidak tahu keadaan sebenarnya, tapi engkau mengatakannya. Lalu Allah menyebutkan inna sam'a wal basara wal fuada.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan setiap pergerakan hati itu semua nanti diminta tanggungjawab oleh Allah. Jadi lihatlah gaya bahasa Allah. Pertama Allah bicara lisan, tapi ketika bicara masalah pertanggungjawaban, Allah bicara pendengaran, penglihatan, pergerakan hati, semua ditanya oleh Allah. Ini menunjukkan bahawa semua pergerakan dengar, melihat, su'udzan, husnudzan, itu lahirnya semua ke lisan. Pergerakan hati kita itu ada yang kita bisa jaga untuk tidak dilahirkan, ada yang tidak bisa dijaga. Akhirnya dia lahir. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan dirimu dari berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebahagian prasangkamu adalah dosa. Makanya prasangka itu muncul pergerakan hati. Ada yang berdosa, ada yang tidak berdosa. Yang berdosa disebut su'udzan, yang tidak berdosa disebut husnudzan. Kapan dia dianggap dosa? Kalau hanya bergerak dalam hati, ketika kita melihat sahabat kita, teman kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak biasa, mungkin ada orang masbuk salat, ini pergerakan hati main. Kalau orangnya suka bersu'udzan, maka dia akan mengatakan panena agamnya tidak betabe masbuk. Dia akan mengatakan dia memang tukang masbuk itu. Memang orangnya terlambat, memang suka telat begitu, lahir saja telat. Itu su'udzan mulai bermain, tapi masih bermain di hati. Tapi kalau orang yang berhusnudzan, maka dia akan mengatakan mungkin dia sakit perut, mungkin dia ada halangan di jalan sehingga terlambat. Nah, kedua pergerakan hati ini kalau belum lahir, itu belum menjadi dosa, jadi masih bermain-main di dalam hati. Itulah syaitan mulai berwaswasah, yuwaswis fi sudurin nas. Syaitan akan yuwaswis, dia akan mengatakan keluarkan su'udzanmu, keluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Mulailah kita mengajak teman kita di samping, hai cikangi ngurungnya, ini tabi-tabi masbuk, coba lihat orang itu memang ahli masbuk itu, saya kenal dia di kampung, memang kayak gitu orangnya. Kita mulai mengeluarkannya. Siapa perwakilan yang mengeluarkannya? Lisan. Begitu dikeluarkan oleh lisan ini, begitu pula ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Di saat itulah setiap lafaz yang keluar dari mulut maka tercatat oleh raqib dan atid. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan menjaga susah. Kita bisa baik menjaga satu hari, tapi belum tentu besok. Kita berusaha seminggu, tapi belum tentu minggu depan. Berusaha sebulan, belum tentu bulan depan. Bahkan berusaha setahun pun menjadi orang yang baik lisannya, belum tentu tahun depan. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjaga lisan, maka perlu mengingat-ingat nasihat Nabi tentang bahayanya pergerakan lisan ini. Dalam salah satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innal 'abda la yatakallama bil kalimati ma yatabayyanu fiha fayazillu biha fin nar ab'adu ma bainal masyriq wal maghrib. Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba ketika dia berbicara satu kalimat, maka dengan kalimat itulah Allah bisa campakkan dia ke dalam neraka, yang ketika dicampakkan tendangan malaikat, campakan malaikat itu bisa mencapai sekali campak antara barat dan timur. Jadi saking marahnya malaikat, itu dicampak, bisa campakannya saja itu bisa mencapai maghrib wal masyriq, antara barat dan timur. Dulu ada yang bercanda mengatakan kalau malaikat marah sekali, itu dicampak, ditendang, saking kuatnya tendangan lewat neraka.
akhirnya masuk ke surga. Yang gemayang itu mayang itu, ya, karena nggak mungkin melewati neraka, tidak mungkin, ya. Karena neraka itu, ya, luasnya itu 120 kali diameter bumi. Itu belum lagi keterangan dari Nabi tentang neraka tidak bisa penuh. Neraka tidak bisa penuh kecuali diinjak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diinjak oleh Allah barulah neraka itu bisa penuh. Makanya neraka terus-terusan bertanya kepada Allah, fahal min mazid, nalaum ya Allah, nalaum, netik je kena ya Allah. Dan ini baru lebarnya saja, sedangkan dalamnya 70 tahun lemparan batu. Kalau dicampak dari atas 70 tahun baru sampai ke dasar neraka. Itu hadis Nabi. Nabi sedang duduk dengan sahabat, kemudian tiba-tiba terdengar suara di langit, menggelegar. Lalu Rasulullah bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Lalu mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah menjawab, itulah suara lemparan batu yang mau dijadikan bahan bakar neraka, dilempar oleh malaikat 70 tahun yang lalu, baru hari ini sampai ke dasar neraka. Maka jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah. Kata Rasulullah, lisan bisa menyebabkan engkau dicampak ke dalam neraka, yang sekali campak itu bisa mencapai barat dan timur. Jadi kita ini dihinakan ketika dicampak. Makanya dalam surat Al-Humazah disebutkan model campakan malaikat itu bukan yarmi, tapi layumbazanna. Kalau bahasa Arab rama yarmi, itu melempar batu, lempar masih dengan tangan. Layumbazanna, imbazza, yambazu, itu seperti orang membuang sampah, membuang ludahnya atau genehnya. Apa genehnya? Oh ya, dahak. Orang membuang dahaknya yang dia tidak ingin melihat lagi. Dia tidak ingin lagi melihat lagi. Jadi cara campak saja dihinakan. Ini akibat apa? Lidah. Kemudian jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, lidah ini bisa menyebabkan orang terhina dan juga bisa menyebabkan orang terangkat derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yalqa laha bi an la yarfa'ahu Allah biha darajat, wa innal 'abda la yatakallama bil kalimah min sukhtillah la yalqa laha bi an la yahwi biha fi jahannam. Kata Rasulullah, seorang hamba kalau dia berbicara dengan kalimah-kalimah yang diridai oleh Allah, kalimat-kalimatnya keluar diridai oleh Allah, artinya dakwah yang engkau keluarkan, kata Nabi, yang kalimat itu menuju ke ridha Allah. Jadi sedang nasihat. Ketika kita mengatakan ke anak, nak, jangan tinggalkan solat. Kalau ayah meninggal, bagilah warisan sesuai dengan hukum Allah. Kalau ayah meninggal, bilang sama mama, jangan kahwin lagi. Itu model-model begitulah derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebalikannya, seorang hamba berbicara dengan satu kata yang Allah benci kata itu. Ditanya oleh Muaz bin Jabal tentang amalan-amalan yang bisa menyebabkan masuk surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan, lakukanlah rukun Islam, lakukanlah salat, puasalah, bayarlah zakat, naiklah haji kalau engkau mampu. Selesai mengucapkan itu, lalu Rasulullah mengatakan kepada Muaz, ala ukhbiruka bimalaki zalika kulluh, maukah aku kabarkan kepadamu wahai Muaz, bagaimana cara menjaga agar semua amal yang tadi aku sebutkan tetap terjaga di hadapan Allah, artinya tidak dihapus oleh Allah, tidak dihilangkan oleh Allah, dan engkau masuk surga dengan rukun Islam itu. Jadi Bapak Ibu maka Allah, waktu nasihat-nasihat Nabi kepada sahabat, sebenarnya kita ini bisa masuk surga hanya dengan rukun Islam. Karena nasihat Nabi berulang-ulang dalam beberapa hadis
Itu hanya disuruh yang paling utama dijaga rukun Islam. Lakukan salat, puasa Ramadan, zakat, kemudian naik haji. Kalau syahadat itu tauhid, itu urusan akidah, memang harus jaga dari awal. Dengan itu bisa masuk surga. Jadi kalau solat yang wajib yang dimaksud, kita enggak solat qabliyah pun boleh, enggak solat ba'diyah pun boleh, enggak pernah solat duha pun boleh, enggak usah bangun tahajud pun boleh. Kalau puasa cukup jaga Ramadan pun boleh, enggak pernah Senin Khamis, apalagi Selasa Rabunya cian riu kan. Enggak usah lakukan yang puasa Muharram, puasa Rajab, puasa Syaban, puasa, boleh tidak lakukan. Enggak pernah sedekah pun boleh. Cukup bayar zakat. Kita enggak sedekah, malah celeng masjid kita bawa pulang ke rumah. Itu dah ada kejahatannya. Naik haji kalau mampu, mau tambah umrah tidak tambah umrah boleh tidak dilakukan. Yang penting kalau haji otomatis umrah. Tapi itu bisa dilakukan, jaminan masuk surga. Syaratnya jangan ada maksiat, jangan ada dosa penggiring amal tadi. Sanggupkah kita menjaga tidak berdosa? Kalau tidak sanggup, maka perlu amal-amal sunnah, perlu tambahan untuk membuat timbangan berat di hadapan Allah. Sedangkan kita, kata Rasulullah, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti ada dosanya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa adalah yang segera bertaubat ke hadapan Allah. Nah, kali ini Rasulullah ingin mengatakan apa? Setelah menjelaskan rukun Islam, lakukanlah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Muaz, maukah ku ajarkan kepadamu agar amal tadi terjaga, engkau bisa masuk surga dengan amalmu? Apa nasihat Nabi? Qultu bala ya Nabi Allah, kabarkanlah wahai Nabi Allah, aku ingin mendengarnya. Dan Rasulullah berkata, Rasulullah lalu kemudian fa akhadha bilisanihi, lalu dia memegang lidahnya. Setelah dia katakan itu, maukah ku ajarkan engkau, ku beritahu cara menjaga amalmu? Lalu Rasulullah memegang lisannya, dia keluarkan, dia pegang lisannya. Lalu beliau berkata, qal, barulah dia berkata, kuf alaika hadha Muaz, jaga baik-baik ini, kata Rasulullah. Dia tunjuk ke lisannya, nyo ka jaga begat-begat, nyo kata Rasulullah. Fakultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhazuna bima natakallam bih. Apakah kita sampai bisa dimasukkan ke neraka hanya gara-gara lidah ini? Padahal tadi amal kita solat luar biasa, zakat, puasa, haji. Apakah hanya gara-gara ini kita bisa dimasukkan ke neraka? Kata Muaz. Muaz merasa heran, kenapa amal tadi bisa hangus, bisa hilang hanya gara-gara lisan ini? Apa kata Rasulullah? Faqala sakalatka ummaka ya Muaz, wa hal yakubbun nas fin nar ala wujuhihim aw manakhirihim illa khasaidah alsinatihim. Nah, kata Rasulullah, hai Muaz, itu bahasa Nabi disebutkan di sini, sakalatka ummak, sungguh ibumu berat melahirkanmu. Maksud kita bahasa kita, hai Muaz, maksudnya apakah engkau tidak tahu hai Muaz? Itu bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muaz, wahai Muaz, bukankah ada orang yang ditulungkupkan wajahnya dan punggungnya ke dalam neraka Allah hanya gara-gara alsinatihim, hanya gara-gara lidahnya. Jadi maksud Nabi, Bapa dan Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata lidah ini bisa menghancurkan amal. Dan itu sudah disebutkan dalam beberapa ayat, termasuk salah satunya adalah mengungkit-ungkit amal. Siapa yang kerja mengungkit-ungkit amal? Jaro, pegaki, pemata, pelidah? Lidah. Orang sudah naik haji, setiap kali bertemu dengan tamu-tamunya, dengan sahabatnya, nya pegah masalah haji aju-aju. Bicaranya masalah haji. Watelung haji. Itu Masya Allah, Mekah bersinar dengan kedatangan saya. Waktu saya mencium Hajar Aswad, itu orang lain susahnya cium, saya seperti terbang ke situ.
Dia nampakkan foto ini, ini waktu di depan Hajar Aswad, ini di makam Ibrahim, saya solat di kuburan Ibrahim, padahal bukan kuburan itu, tapak kaki. Karena bangai maka dia bilang kuburan, ya. Siapa yang mungkin amal itu? Yang mungkin amal selalu bicara alhamdulillah, ya. Kalau tahajud, alhamdulillah saya istiqamah, alhamdulillah. Itu waktu solat subuh mata agak redup-redup sedikit. Pekan rona, kenapa tenun ya? Apakah anda mengantuk? Ya, tadi malam 8 rakaat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua pekerjaan menghilangkan amal adalah lisan. Belum lagi kemudian masuk ke dalam bab kejahatan. Maka amal hilang karena lisan. Semua yang kita lakukan hanguslah di hadapan Allah kalau kita tidak menjaga lisan ini. Maka itu maksud Nabi, wahai Muaz, mau amalmu tadi menyebabkan engkau masuk surga, nyo ka jaga, bukan Nabi, jagalah lidahmu, ya. Ini begitu dahsyatnya pengaruh lisan kepada kita. Dan yang terakhir, apa dia? Lisan. Dan dia mampu menjaga di antara dua pahanya atau dua kakinya. Apa dia? Kemaluan. Maka udhamminu lahul jannah, kujamin dia masuk surga, kujamin, kata Rasulullah. Ternyata kan nampaknya sederhana, hanya disuruh jaga lidah dan kemaluan. Kenapa dua benda ini yang disuruh jaga? Bisa jadi pemfitnah, bisa jadi pengadu domba, bisa jadi tukang ngupat. Kadang-kadang lidahnya diwakili oleh tulisan. Jadi lidah mau ngupat tapi diwakili oleh tulisan, disodorkan melalui Facebook, WA, yang tujuan tetap ngupat. Kalau lidah itu kecenderungan yang paling banyak menggunakannya adalah perempuan. Ini dosa yang sering dilakukan oleh perempuan. Tapi bukan bermakna laki-laki hana. Laki-laki banyak juga yang ahli ngumpan. Cuma perempuan kecenderungan sensitivitas untuk bicara itu lebih banyak dalam urusan-urusannya. Kadang-kadang sedang siram bunga di depan rumah, tetangga samping juga sedang siram bunga. Lalu kemudian, apa khabar teputnya, sehat? Apa kabar sore ini, sehat? Alhamdulillah. Bagaimana suami, kabar sehat? Suami tak pulang-pulang dah 3 hari. Oh ya, kan sudah saya bilang jangan kahwin sama dia. Dia itu sudah mulai. Itu sama yang sebelah sana, yang ujung sebelah sana, itu sudah kerjasama. Memang mereka itu punya selingkuhan dua-duanya. Mulai hanya gara-gara siram bungong pun siram bungong, sampai buat balai ngupan. Jadi kalau enggak ada kerja, duduk di balai ngupan itu, duduk belanja, tujuan belanja, ketemu sama kawan, Pak. Itu belum habis belanja, tapi bisa berdiri setengah jam untuk membicarakan perkara-perkara dengan lidahnya. Kecenderungan perempuan, bukan bermakna laki-laki tidak melakukan. Kecenderungan lebih banyak perempuan, tapi urusan di antara dua paha itu kecenderungan laki-laki, Pak, bukan perempuan. Walaupun yang kita lihat selama ini bordir tempat macam-macam yang untuk pelacur itu apa nama? Bordir. Tempat-tempat pelacuran kan banyak pelakunya perempuan. Silahkan survei, mereka melakukan itu karena ekonomi atau kebutuhan kemaluan. Silahkan tanya semua perempuan yang melacur itu, mereka melakukan itu karena kebutuhan ekonomi atau syahwat kemaluannya. Ekonomi yang mendasari mereka. Yang paling berbahaya siapa? Pelanggannya. Pelanggan datang ke situ bukan karena ekonomi, tapi karena kebutuhan syahwat. Maka laki-laki jatuh ke neraka gara-gara tidak bisa menjaga kemaluan. Yang kadang-kadang kita tidak sangka-sangka, Pak. Tangi ngurung malim, ngkopiah, ijakrum. Rupanya, Masya Allah, ada perbuatan-perbuatan syahwatnya lah yang menjatuhkan kehormatannya. Maka jagalah dua ini, kata Rasulullah, maka aku jamin engkau masuk surga. Jadi ini adab pertama yang baru kita bahas. Secara umum, jagalah lisan. Baik, silahkan kalau ada hal yang ingin diperpanjang atau ditambahi.
Baiklah, kita jawab ini dulu. Kebetulan ini semuanya berhubungan tentang pembahasan minggu yang lalu dan seputar solat. Baik, tapi tidak mengapa. Yang pertama, kalau anak-anak yang ribut di hari Jumaat, benar bahawa kita kalau menegur anak-anak sedang khatib melangsungkan khutbah, maka kita pun ikut dianggap lalai. Kita mengatakan saja ke orang diam, maka kita pun dianggap lalai. Artinya tidak boleh ada pembicaraan walaupun bentuknya memberi teguran atau nasihat. Jadi kalau begitu, khatib bisa menegur, di tengah-tengah khutbahnya dia bisa tegur, sebagaimana yang telah kita jelaskan bahawa Rasulullah pernah menegur sahabat-sahabat. Umar bin Khattab pernah menegur sahabat sedangkan beliau sedang berkhutbah. Nah, ketika anak-anak ribut di hari Jumaat, orang tua sudah berada di saf-saf depan, lalu terpaksa pengurus yang mengatur, maka pengurus memang sebenarnya tidak boleh berbicara, karena yang dilarang adalah berbicara. Jadi seperti yang kita katakan, kasih isyarat dibolehkan, beri isyarat tanpa mengatakan kalimat-kalimat tertentu. Jadi apakah dengan cara suruh keluar, diparus, suruh keluar begitu, atau tarik satu-satu, kalau perlu ikat, bungkus, kemudian campakkan keluar satu-satu, yang contoh benar tak? Ini sebatas kemampuan pengurus. Cuma yang perlu kita ingatkan bagi orang tua yang punya anak-anak, itu benar, anak-anak tidak dilarang ke masjid, benar. Cuma dalam kitab-kitab disebutkan juga harus dikondisionalkan. Kalau anak kita memang tipe pemberontak, tipe enggak bisa diatur, dan umurnya belum memayis, belum tahu halal haram, belum tahu teguran dengan marah dia tidak tahu, maka sebaiknya tidak usah dibawa ke masjid dulu, apalagi di hari Jumaat yang bisa mengganggu prosesi Jumaat. Kalau tidak bisa diatur, tapi kalau bisa diatur, cukup dengan kita gertak, ini kalau ayah dengar kamu bicara nanti, atau kalau dilaporkan sama pengurus kamu bicara, ini hari ini kamu terakhir berada di dunia ini. Kalau dia bisa dengarkan itu, dia mekeot apa bahasa Indonesianya, Bapak? Dia merasa takut sekali. Lalu dia tidak berani. Itu yang model begitu tidak mengapa. Jadi peranan orang tua yang seharusnya menjaga anak-anak. Pengurus itu hanya membantu. Tidak bisa, pengurus pun kalau terlalu melakukan hukuman yang berlebihan, nanti orang tua marah. Akhirnya orang tua tidak terima, ujung-ujungnya ribut. Nah, ini yang tidak baik. Maka sebelum pengurus berbuat, orang tua tolong ingatkan anak-anak untuk tidak melakukan. Sekali-sekali Pak, itu kalau ternyata betul ribut, dicubit tidak mengapa. Jadi jangan sampai kita dibodoh-bodohi oleh HAM yang seakan-akan mengatur undang-undang perlindungan anak, enggak boleh pukul sama sekali. Sedangkan Allah saja membolehkan pukul anak kalau sudah 10 tahun tidak salat. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, tapi memberikan izin untuk memukul anak dalam ajaran agama ini. Kalau sudah 10 tahun tidak mau salat, di undang-undang perlindungan anak seakan-akan lebih hebat daripada Allah. Hanjit cukeh membacut, enggak boleh bentak sedikit pun, enggak boleh haju bentak. Nanti tunggu waktu dia besar, dia akan naik ke atas kepala kita. Jadi jemaah mereka Allah, orang tua yang paling memegang peranan dalam masalah ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, dalam salat ketika anak-anak ribut, salat wajib, salat maghrib ketika anak-anak ribut, waktu maghrib. Tadi apa yang ditanyakan tentang siapa yang mengaturnya? Kalau ditanya siapa yang mengaturnya, sama jawabannya. Otomatis yang pertama bertindak adalah orang tua. Jadi sebelum orang tua meninggalkan dia di saf belakang, itu beri dulu wanti-wanti, Bang. Beri dulu nasihat, jangan melakukan keributan. Nah, tapi pengurus dibolehkan menjaga mereka, dan bahkan seandainya pun dilihat bisa menjadi mudarat bagi orang lain, pengurus boleh melambatkan salatnya. Tapi kalau bisa jangan pengurus yang itu-itu saja, karena dia akan terjadi selalu masbuk salat. Jadi kalau bisa diganti-ganti, hari ini yang menjaga anak-anak fulan, hari ini fulan. Jadi jangan terus-terusan pengurus itu-itu saja yang masbuk salat. Baik. Kemudian yang terakhir, ini karena waktu kita,
Yang terakhir tadi pertanyaan tentang merokok dalam solat, merokok dalam masjid. WC atau masjid? WC. Oh, dalam WC. Karab salah Jawa. Merokok dalam WC. Bapak Ibu melakukan Allah, salah satu kalau kita bahas adab qada'ul hajah, dalam kitab-kitab pembahasan tentang adab membuang hajat, salah satunya adalah dilarang, makruh hukumnya berlama-lama di dalam WC. Jadi berlama-lama ini menyebabkan tipu daya syaitan berlaku. Apa tipu daya syaitan? Kita merasa nikmat dalam WC, padahal itu tempat hanya untuk buang hajat. Orang bisa duduk berlama-lama, caranya macam-macam. Ada yang merokok, ada yang baca Quran, ada yang baca majalah, ada yang bawa masuk HP, itu nonton satu filem 1 jam setengah. Bacut sangat, filem 1 jam setengah. Itu makruh, dibenci oleh Allah, dibenci oleh Nabi, disukai oleh syaitan. Makanya kalau ditanya apa hukumnya merokok dalam WC, terkena dalam bab ini, makruh berlama-lama di dalam WC. Penyebabnya gara-gara ada alat untuk berlama-lama. Alatnya tidak mesti itu, apa saja yang makruh, hanya trik-trik dalam WC, Pak. Akibatnya apa? Nabi kalau sudah melarang sesuatu itu pasti ada hikmah. Salah satu akibatnya adalah nanti dari sisi kesehatan, keseringan orang yang duduk berlama-lama di WC, jongkok berlama-lama, benar. Apalagi yang baru ribut sama isteri, doa anak mengadi, kan Pak. Jadi berlama-lama itu dari sisi kesehatan, dalam kitab bahkan disebutkan menyebabkan bawasir. Bahasa kitabnya langsung bawasir, al-basur. Apa itu basur? Penyakit ambeien. Jadi salah satu yang menyebabkan penyakit ambeien adalah terlalu lama duduk di dalam WC. Walaupun tidak semua yang ambeien gara-gara itu. Jadi jangan kita ada yang mengatakan dong ambeien kan? Aduk long dalam WC trik-trik long. Bukan semua ambeien gara-gara itu, tapi yang duduk lama-lama rata-rata bisa menjadi penyebab terjadinya ambeien. Makanya itu hikmah. Maka sebaiknya yang makruh-makruh tinggalkan. Orang saleh itu yang haram dia tinggalkan, yang makruh dia jauhi, karena ketaatannya dan kecintaannya pada Nabi SAW. Baik, demikian untuk malam ini. InsyaAllah kita sambung di pembahasan kita berikutnya. Semoga yang hadir, yang duduk, bahkan diam, Allah catat pahala untuknya, Allah kirimkan keberkahan, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.